Siapa sangka sebuah gedung yang berada di kawasan padat penduduk kini menjadi momok sebagai tempat paling angker, bahkan telah menjadi urban legend di seputaran Bekasi. Menurut penuturan dari penjaga gedung, dahulu gedung ini dipakai sebagai pabrik, namun mengalami kebangkrutan sehingga pabrik harus ditutup. Karena mungkin persaingan bisnis ya, negara-negara luar ya kan. Akhirnya jadi karyawan semua ditinggal ke negara lain. Tahun 2008 terakhir tuh mangkraknya. Pada zaman di sini itu kantor sepatu, pabrik sepatu, karena bangkrut akhirnya terbengkalai lah, tidak terjadi. Menurut cerita terdahulu, kawasan ini pernah menjadi saksi bisu atas tragedi kelam, di mana telah terjadi bentrokan antar warga yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di gedung ini. Semenjak saat itu, berbagai fenomena gaib dan teror dari ulah makhluk tak kasat mata kerap diterima oleh penjaga gedung dan warga yang singgah di tempat ini. Terjadi gesekan, karena udah nggak tahan, ya udahlah terjadilah benturan di depan. Dahulu pernah ada yang menyewa gedung ini dan dijadikan sebagai tempat hiburan malam. Namun karena para pekerja dan pengunjung sering mengalami gangguan dari makhluk astral, penyewa gedung ini pun harus menutup usahanya. Dan semenjak saat itu tidak ada lagi aktivitas manusia di gedung terbengkalai ini. Sempet ada kafe, cuma kesurupan semua, karyawannya tutup. Area seputar gedung pun kini sudah berubah menjadi lahan parkir kendaraan. Beberapa supir pun sering istirahat di tempat ini. Tidak jarang dari mereka mengalami hal-hal aneh di gedung ini, dari mulai gangguan suara, kerasukan, bahkan sampai perwujudan sesosok wanita. Pernah diliatin sama cewek di dalam kabin. Setelah saya buka pintu, saya masuk, ceweknya nggak ada. Seperti supir yang di depan, itu mobil bisa digoyang-goyang. Tidak hanya itu, dari mitos yang beredar, seringkali para pengendara mengalami kecelakaan di depan gedung sehingga mengakibatkan beberapa korban jiwa berjatuhan. Tak ayal, setiap pengendara yang melintas harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai permintaan izin untuk melewati tempat ini. Dengar sih, cuman saya nggak ngelakuin. Mungkin karena mitos di situ saya nggak lakuin, mungkin saya sering diganggu itu. Lantas, mampukah tim kali ini menguak misteri satu persatu atas apa yang terjadi selama ini? Atau ada fakta lain yang bisa diungkap dari gedung paling angker di kawasan Bekasi ini? Oke Kananda, ini dia gedungnya. Gedung yang bekas pabrik sepatu yang sudah terbengkalai dari tahun 2000-an awal, dan dibikin itu gedung ini tahun 90-an. Jadi tidak terlalu lama terbengkalai, dan memang lokasi gedung ini sendiri pun tepat di samping jalan raya Kananda. Jadi mungkin masih sangat amat terdengar ya suara-suara kendaraan. Nah, untuk gedung ini sendiri itu kan Anda, jadi memang kan aku tadi bilang kalau ini tutup pada tahun 2000-an awal. Tapi setelah itu sempat dibangun lagi menjadi tempat hiburan malam. Tapi tidak selang lama akhirnya tutup kembali dikarenakan banyaknya gangguan berupa, bisa aku bilang, kesurupan kan Anda di tempat ini. Kalau yang kan Anda sendiri lihat dari awal kita di bangunan itu. Kenapa kan Anda? Saat aku awal datang tuh kan Anda tiba-tiba langsung lari ke salah satu tempat yang itu tuh kayak melihat sesuatu, dan aku di situ aja tuh udah ngerasa nggak enak banget sih, kayak wah ini tempat kayak nggak beres gitu. Hei, siapa kamu? Mana? Kan Anda, aduh, Mana? Yang mau kamu kasih? ada apa kan Anda? Jadi pada saat kita di atas, tiba-tiba saya ngelihat sosok cahaya yang dipegang begini. Kayak ngasih tahu ke saya, kayak dia kayak mau ngasih sesuatu ke saya. Jadi makanya pas saya lihat kayak gini, saya coba untuk kesini. Ikutin dia ya. Nah, di belakang kita Ada apa kan Anda? ada sosok wanita, tapi dengan wujud
kepalanya sosok wanita, badannya itu kelabang. Hah? Sangat panjang sekali. Di sebelah mana kan Anda? Ini kepalanya, badannya sampai melebihi sana. Melebihi Sampai itu. ke ujung sana? Iya. Jadi badannya itu badan kelabang, kepalanya ini adalah kepala wanita dan di tengah-tengah jidatnya dia ada kayak mustika. Ya, ratu ular karena kita ngeliat sekilas doang ya kan, karena ada cahayanya, matanya ada berlian gitu di kepalanya. Mustika. Dan itu yang tadi kan Anda lihat Iya, nyala-nyala makanya. itu. Pada saat saya nyampe ke sini saya bilang mana, katanya kamu mau ngasih. Ternyata dia dengan senyum bengisnya, dia ngebohongi kita pas ya. Oke, tapi dia ini siapa kan Anda? Memang penjaga di tempat ini kah atau dia Ya. malah sosok yang sangat amat mengganggu di tempat ini? Jadi gini, pas ya, ini belakang kita yang dari belakang kita lewati itu adalah kubangan. Saat ini udah bisa kita lalui. Dulu itu banyak kubangan kayak sungai, bukan sungai, apa sih namanya, kayak kali ya. Iya. Genangan air genangan yang nih. cukup besar ya. Nah saat ini jadi begini, dia ini suka menempati wilayah ini. Perairan ini. Iya. Oke, terus? Nah, dia bilang saya suka mengganggu di depan jalan ini, Mas. Depan bangunan ini. Jadi, kalau yang saya tangkap ya, soal residunya adalah dia suka menyebabkan kecelakaan di depan bangunan ini. Oh, berarti sosok inilah penyebab seringnya terjadi kecelakaan Iya. di jalanan depan bangunan ini kan Anda? Kalau di jalan sering dia, kadang-kadang dia tuh seperti orang melambai-lambaikan, jadi terjadi bentrokan motor. Oke, tapi kenapa emangnya kan Anda? Memang dia butuh tumbal kah atau dia memiliki alasan lain? Jadi, di depan kita ini ada kali. Hah? Sebetulnya kali Malang kalau nggak salah ya. Nah, dia suka melintas pas ya. Suka melintas ke kali, habis itu ke kali sebelah sini. Kubangan di sini. Nah, pada saat dia kelindas, tidak lama itu kecelakaan lah yang Si pengemudinya itu. Oh, berarti aku ngerti. Berarti jalanan persis di depan ini adalah lintasan dari sosok ini untuk menuju ke tempat Betul lainnya. banget, betul banget. Apa? Oke, tapi kan Anda apakah sosok ini juga tahu soal banyaknya gangguan yang berasal di gedung kan Anda? Dia bilang tahu. Dia tahu. Kemana kamu? Siapa sosok yang mengganggu di dalam gedung kan Anda? Kemana kan Anda? Kan Anda? Wow. Dia pindah pas ya. Dia pindah ke pohon ini. Katanya, ayo, wah, kalau mau saya kasih tahu katanya, ikuti saya. Nah, dia bilang di bangunan itu, dia bilang ada suatu kampung gaib katanya. Sampai saat ini saya belum melihat soal kampung gaib itu yang ada di dekat gedung ini. Dan kita pun masih belum tahu ya apakah sosok ini memberikan info yang benar Betul. atau dia malah Betul. memanipulasi kita. Nah itu dia. Oke, tapi apakah dia juga mengganggu kan Anda di gedung? Dia kalau mengganggu di gedung sih enggak Fasa, tapi melainkan suka menyebabkan kecelakaan katanya. Kecelakaan. Tapi kalau pandangan saya nggak hanya yang menyebabkan kecelakaan, nggak hanya sosok ini aja, melainkan emang ada kelalaian manusianya juga sih Pas ya. Kalau pandangan saya ya. Berarti tidak 100% kecelakaan yang terjadi di jalanan depan bangunan ini itu disebabkan oleh sosok ini ya? Betul banget. Perlahan tapi pasti misteri tentang penyebab terjadinya kecelakaan di depan gedung ini terungkap. Namun kami mendapatkan fakta baru tentang adanya sebuah perkampungan gaib. Penelusuran pun kami lanjutkan demi mengetahui kebenaran tersebut. Tak selang beberapa lama kami dikejutkan dengan penemuan ular. Oke pemirsa, tiba-tiba banget pada saat kita akan menuju lokasi berikutnya,
ini kita ketemu sama satu ular. Aduh, hati-hati Kananda. Kananda, ini tuh ular beneran atau gimana Kananda? Kalau yang saya lihat sih ya, ini emang dia ngasih petanda ke kita, ngasih petanda ke kita bahwa akan ada sesuatu di sini, Mas ya. Bahkan bisa mencelakai tim katanya. Kami pun dibuat kaget dengan pernyataan Den Ananda yang dimana dengan penemuan ular ini seolah memberikan sinyal bahwa akan terjadi suatu pertanda buruk. Demi keamanan semua kru, binatang tersebut kami lepaskan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke Kananda, karena ularnya juga sudah dipindahkan, kalau gitu kita lanjutkan penelusuran kita ya. Siap. Dengan hati-hati penelusuran kami berlanjut ke dalam bagian basement, namun tiba-tiba Den Ananda menunjuk ke arah sisi bangunan. Di sini sekilas saya melihat ini toilet ya. Iya betul. Ya, saya melihat sosok dengan wanita dengan pakaian putih ada di sebelah sini pas ya. Nah, tapi saat ini udah hilang. Tapi apa? Ini Kananda, yang Kananda lihat itu cuma satu atau banyak? Satu pada saat kita jalan. Oke, selain sosok itu pas ya. Apa? Di sini dia Sosoknya? di balik tembok ini. Balik pilar ini Kananda? Ya. Di jalan lagi pas ya. Hah? Mana kamu? Oh. Ini tuh apa ya? Oh. Kenapa Ya. Kananda? Jadi sosok ini ada di dalam sini pas ya. Tapi kita nggak mungkin masuk. Akhirnya emang yang pertama ya saya takut ada apa ya. Iya, tidak terjamin aman ya Kananda. Jadi sosok ini ada di pojok situ pas ya. Dengan dia duduk kayak duduk wanita dengan model yang begini dan bersimbol seperti ini. Dia bilang di sini emang banyak sosok seperti saya. Paling kalau sosok hanya ya kunti dah, gelayutan gitu. Wanita sering nampak. Memang berarti dibenarkan kalau tempat ini bisa aku bilang menjadi sarang para sosok wanita berbaju putih. Ya. Tapi emang saya hanya melihat satu sosok aja, tidak banyak sih Mas, tidak banyak. Tapi di segi lain emang banyak sosok yang malahan bukan sosok yang dengan wanita dengan pakaian putih, melainkan dengan sosok yang dibungkus kain putih. Dia ada di sebelah sini. Aduh, aku males banget lagi. Tak ingin lepas dari sosok tersebut, kami pun segera mendekatinya demi menggali informasi lebih dalam tentang kebenaran atas teror yang terjadi di gedung ini dan apakah sosok tersebut mengetahui tentang suatu perkampungan gaib di tempat ini. Gimana Kananda? Itu pas ya? Oh, Mas. Di pojok sini pas ya? Aduh, sumpah. Pemirsa, pas banget aku sama Kananda masuk ke ruangan ini tuh hawanya nggak enak dan entah kenapa kayak lebih pengap. Ya, tapi ini ternyata sosok ini adalah bukan dibungkus kain putih, melainkan kain hitam dengan yang bisa kita temui sosok itu, tapi ini beda dengan yang lainnya. Malahan ini sosoknya itu hitam kainnya yang dibungkus dari badan dia. Tapi itu apa maksudnya Kananda dengan perbedaannya itu? Apakah sosok ini lebih kuat atau? Kalau dibilang sosok kuat, iya. Tapi bukan yang paling kuat. Ada suara. Ya. Jadi nih makhluk ini, pas ya. Asalnya itu bukan di bangunan ini. Asalnya. Terus dari mana dia? Jadi pada saat saya menyentuh dia, saya mendapatkan visual bahwa dia itu asalnya itu ada di suatu kampung yang bisa kita katakan kampung goib. Wah, berarti yang dikatakan oleh sosok siluman itu benar dong Kananda? Nah, itu makanya saya masih belum membuka Sejelas itu karena sejauh ini saya masih belum bisa melihat soal kampung goib itu. Nanti kita akan coba untuk membuka semuanya pas ya. Oke. Nah, sosok ini dia bilang dia dengan apa ekspresi mukanya dia bilang seperti menoleh ke
satu Iya. arah. Ke sebelah sini. Sebelah sini? Iya. Ya tapi sosok ini tuh mengganggu nggak kan Anda? Kalau untuk ngeganggu, iya. Jadi gini Pas ya, sosok ini suka ngeganggu. Jadi pada saat ada ada bangkai. Ada bangkai burung. Ya. Jadi sosok ini suka ngeganggu. Jadi kan banyak yang melakukan hal-hal syutingan di sini juga Pas ya. Oh iya iya. Syutingan bahkan dengan uji nyali ataupun apa yang dilakukan di sini. Nah, dia sosok ini suka mengganggu, suka menampaki wujudnya, bahkan bisa menyebabkan yang syuting di situ bisa sakit pulangnya. Oh, tapi bukan sosok yang bisa dibilang mengganggu para pegawai di tempat ini? Bukan. Teka-teki tentang informasi dari keberadaan suatu perkampungan gaib belum menemukan titik terang. Kami pun mencoba menelusuri satu persatu di gedung ini. Oke, berarti sejauh ini tuh yang kan Anda lihat memiliki cerita baru 2 sosok aja ya kan? Iya, betul banget. Nah, Pas ya, Kenapa kan Anda? di situ ada di bawah tangga itu kayak ada sosok laki-laki tua. Kan Anda? Tiba-tiba Den Ananda melihat sebuah sosok yang menyerupai seperti kakek-kakek dan Den Ananda pun coba untuk mengejarnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan Anda, aduh. Ya. Laki-laki tua itu ada di sebelah sini, Pas ya. Sebelah sini. Lagi ngapain dia kan Anda? Assalamualaikum. Nah, dia dengan posisinya begini, tadi sempat melambai-lambaikan ke saya. Melambai-lambaikan pada saat kita tadi menuju lagi mau jalan, melambai-lambaikan. Oh, seperti mengajak ya. Nah, sosok ini dengan pakaian hitam, pakaian koko hitam, celana pangsi putih, rambut panjang putih, tapi dia memegang tongkat. Jadi dia pegang begini. Tapi masih gagah sekali, walaupun mukanya itu Sudah terlihat tua ya. Kalau yang saya tangkap soal hawanya itu adalah dia positif sekali, Pas ya. Oh. Si sosok ini. Ya. Terus dia ini kenapa bisa ada di sini? Kan Anda memang untuk menjaga kah atau Sosok ini adalah bisa kita bilang salah satu sesepuh di wilayah Kalimalang. Sebenarnya sih dari dulu juga dari perjembatan itu emang ada penunggunya, aki-aki semua. Maka dulu namanya sasak. Sasak aja, sasak karum, sasak bule. Karena di situ orang-orang itu yang nunggu. Di Kalimalang itu ada satu jembatan. Nah, dia itu menempati jembatan itu, Pas ya. Tempat asalnya. Oke. Nah, Ya. kebetulan dia lagi melintas ke sini dan dia melihat kita. Jadi dia ini makhluk yang suka lalu lalang di wilayah jalan ini sepanjang jalan berarti memutari wilayahnya. sepanjang jalan Kalimalang ini. Nah, dia kebetulan melihat kita, mungkin dia mengetahui bahwa ada kegiatan yang ada hubungannya sama hal-hal yang tak kasat mata. Oh, makanya dia kesini lah. Ya. Dia bahkan menyampaikan, "Kakek mau kemana?" Ya udah, saya ikuti dia. Ya. Namun tiba-tiba sosok kakek-kakek ini menuntun kami seakan ingin menunjukkan sesuatu yang penting. Sini aja. Dia bilang, "Kamu menemukan 2 sosok hewan ya?" Kayak gitu. Nah, Tahu ya. jadi hewan ini, kalau pandangan dia adalah itu ada bersinambungan. Oh, berhubungan ya Berhubungan. antara hewan Jadi, itu dengan sosoknya ya. Yang satu hewan yang melata yang masih hidup, sedangkan yang satu yang sudah mati, Pas ya. Dia bilang bahwa itu kamu mesti hati-hati di sini. Lantas apakah sosok tersebut mengetahui sesuatu tentang perkampungan gaib atau sosok ini penguasa dari gedung terbengkalai ini?
Kamu kayak mendengar sesuatu nggak, kayak bayi nangis? Kamu kayak mendengar sesuatu nggak, kayak bayi nangis? Tak dipungkiri misteri tentang kankeran tempat ini memang benar adanya. Bangunan yang terdiri dari 6 lantai ini disinyalir sebagai sarang bagi makhluk tak kasat mata. Tayal fenomena-fenomena janggal masih dirasakan di tempat ini. Kalau sosok sih di lantai 2. Lantai 2 ada kepala gini. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya kan saya kan takut kan ya. Jadi nunduk gitu. Iya, karena nangtang-nangtengin lah kata kasarnya. Setelah kejadian itu nggak apa-apa sih. 2 hari kemudian baru saya kena, bawa dirawat, diobatin sama orang pinter, sampai ahli medis, alhamdulillah sembuh. Pakai aja, busuk. Namun apakah kami akan menemukan informasi baru mengenai sebuah perkampungan gaib di gedung ini? Itu kamu mesti hati-hati di sini, hati-hati. Yang awalnya kalian baik-baik aja, bahkan dan kalian bisa bahaya katanya. Bisa menjadi bahaya Nah, ya? berhubungan pas yang satu masih hidup, yang satu meninggal. Oh iya, oke. Dan Kananda, apakah sosok kakek-kakek ini ada hubungannya dengan gedung yang sedang kita eksplor ini? Dia bilang kamu nanti akan mengetahui soal bangunan ini seperti apa lebih jauhnya, katanya gitu. Oh, dia tidak ingin Ya. memberikan Tapi informasi dia juga bilang berarti ya? kamu mesti ngebuka sesuatu yang ada di tubuh kamu. Ngebuka apa? Ngebuka apa kayak? Jadi ngebuka salah satu titik yang dimana itu akan bisa menghubungkan manusia dengan alam gaib lebih lanjut. Benar lagi, Pak. saja, sosok kakek tersebut memberitahu suatu informasi penting tentang gedung ini. Namun lagi-lagi sosok tersebut meminta kami untuk menemukan sendiri rahasia yang tersimpan di gedung ini. Penelusuran pun kami lanjutkan demi menguak informasi rahasia tentang perkampungan gaib di gedung terbengkalai ini. Dan ini banyak sekali sosok yang wanita dengan pakaian putih. Oh, Itu sangat banyak sekali, bahkan lebih dibandingkan 10. Jadi ada lebih dari 10 sosok di sini. oh berarti perkataan warga sekitar soal ini adalah sarang dari sosok wanita berbaju putih Ya. itu benar kan Anda? Betul sih, kalau yang saya lihat ya dengan banyaknya makhluk ini di sekeliling kita itu, ya kalau anggapannya penduduk-penduduk sini seperti itu ya betul. Karena Betul. saya melihat dengan apa ya, banyaknya makhluk ini pas ya. Oke, terus untuk makhluk ini sendiri kan Anda, mereka tuh sudah ada di tempat ini semenjak memang tempat ini dari dulu masih aktif atau waktu udah kosong aja baru ada di sini kan Anda? Kalau yang saya tangkap ya bahasanya adalah ini sih pada saat bangunan ini sudah kosong pas ya. Oh. Sudah kosong. Oh masih ngomong. Kenapa kan Anda? Hah? Sosok yang tadi kita temui pas ya di bawah. Kan Anda? Wanita itu ya? Nah itu dia tadi sempat kayak mencubit saya di bagian saya. Menyentuh gitu ya? Ya, kayak ngeledek saya. Tahunya dia balik lagi ke kembali. Ada apa sih? Ngomong apa? Oh mungkin dia tahu karena kita lagi ngebahas dia kali kan Anda? Bilang apa? Dia bilang di atas ini ada toilet dan di situ sempat ada suatu kejadian yang buat saya itu hal yang sangat-sangat negatif sekali, Mas ya. Hal negatif? Ya, Maksudnya? hal negatif. Dia bilang, udah kamu ke atas saya katanya. Kita coba ke Sosok atas ya." tersebut mengarahkan kita untuk ke atas seolah memberitahu informasi penting. Benar saja tiba-tiba Den Ananda mendengar suara tangisan. Kamu kayak mendengar sesuatu nggak, kayak bayi nangis? Enggak, malah aku jujur kalau aku pribadi tuh ngerasain hawa yang jauh lebih pengap lagi kan Ya. Anda? Jadi pada saat saya naik tangga itu saya ada kayak di telinga saya itu kayak ada suatu tangisan. Seorang bayi. Iya. Ada di Dari sebelah mana, sana. Anda? Tak ingin lepas dari suara tersebut, kami pun segera bergegas mencarinya sehingga menggiring kami ke sebuah ruangan. Nah, bunyinya
semakin jauh. Jadi kalau bunyinya dekat di telinga saya itu posisinya jauh Mas ya. Makhluk itu. Sedangkan saya sudah nyampe sini, bunyinya itu menjauh dan ternyata di sini Mas ya. Sama. Oh, Mas. Aduh. Assalamualaikum. Jadi ada sosok janin yang dibuang di sini. Nah, bayi itu adalah suatu jin yang menduplikasi adanya janin yang sempat dibuang di sini. Dulunya aku dengar-dengar itu ada, jadi karyawan-karyawannya ini menggugurkan di sini, di kamar mandi. Sebentar, itu maksudnya apa kan Anda memang orang membuang janinnya kah atau gimana maksudnya? Jadi gini, kok yang saya tangkap dengan residu visual flashback dulunya, pada saat bangunan ini kosong, ada sepasang kekasih yang apa sih sebutannya ya? Menggugurkan. Iya, kandungannya di sini Fasya, dan janinnya itu dibuang lah di lubang ini Fasya, Oh, di toiletnya ya. di lubang ini. Nah, makanya kenapa ada bunyi bayi itu adalah jin yang menduplikasi seakan-akan ini ada bayi yang dibuang. Melainkan bukan sudah menjadi bayi, tapi masih berbentuk janin. Tadi ada suara-suara, Iya. suara apa ya? Dari apa ya kan Anda? Itu kayak makhluk yang di toilet sebelah sini. Ada makhluk lain pas ya di atas itu. Hah? Dengan kepala dia. Ini di bilik ini, di balik bilik Iya, ini iya, pas iya. ya. Ya Allah. Makhluk ini sampai saat ini masih ada pas ya. Lagi ngapain dia kan Anda sekarang? Oke. Nah, ini pas ya. Kan Anda hati-hati, aduh. Kepalanya itu suka memanjang sampai ke atas sana pas ya. Organ tubuhnya masih ada di samping saya. Oke, terus kalau untuk pegawai di tempat ini sendiri kan Anda gangguan seperti apa yang ditimbulkan oleh sosok ini? Nah, dia lebih banyak mengganggu yang bawa bis, bawa yang di Oh. lapang itu pas ya. Saya lagi nyuci di kamar mandi, tiba-tiba lawang ditendang. Saya keluar, nggak ada orang. Oke, untuk alasannya sendiri kenapa kan Anda sosok ini tuh mengganggu? Sini kepala kamu ke bawah dulu Mas. Dia bilang, tadi kepalanya sempat saya pegang, dia bilang, saya mau tempat ini menjadi tempat yang sangat menakutkan untuk manusia. Oh, berarti sosok ini memang menginginkan tempat ini tuh terkesan horor ya? Betul kan, banget. Anda? Oke. Tapi Terus- emang di sini hawanya sudah makin panas sekali ya Mas ya. Iya, bahkan barusan tuh kan Anda pada saat kan Anda komunikasi dengan sosok itu tuh aku ngerasa kayak enak gitu loh. Iya, kita coba pindah dulu ya. Iya. Bentar banget nih. Kami pun bergegas keluar dari toilet ini dikarenakan hawa dan aroma yang tidak sedap tercium, seakan-akan ada sosok lain yang datang. Saya kayak ngeliat satu sosok Mas ya. Namun tiba-tiba Den Ananda berlari menuju suatu tempat sehingga mau tidak mau kami pun mengikutinya. Ada sosok anak kecil Mas ya. Iya. Sosok anak kecil yang sedang main tapi hanya satu aja dia sedang asik main gitu. Sosoknya ini sosok laki-laki. Terus dia kenapa bisa ada di tempat ini kan Anda? Dia bilang, saya emang suka main di sini. Sering di sini yang tidur di sini nih kadang-kadang kalau malam itu di atas ditampakkan di awe-awe. Ya kayak anak-anak. Betul. Jadi suka main di sana pas ya. Hai. Mungkin boleh ditanyakan Anda asal dari sosok anak kecil ini tuh dari mana? Dia bilang, kamu kan sudah dikasih tahu sama kakek yang di bawah. Kalau kamu pengen tahu saya asalnya itu di mana, ya coba kamu lakukan, katanya dia gitu. Lakukan. Oh, yang disuruh dibuka itu ya?
Kami pun dibuat bingung atas informasi yang diberikan sosok anak-anak tersebut. Namun, Den Ananda mencoba mengingatnya dan ternyata Tadi kan sosok kakek itu minta saya untuk membuka suatu di yang titik mengaktifkan sesuatu supaya saya bisa melihat apakah soal kampung goib itu ada atau tidak. Benar adanya atau tidak ya? Mungkin. Ya makasih mas. Ya balik lagi. penelusuran kami pun mulai menemukan titik akhir atas keberadaan suatu perkampungan gaib dan mencoba mengumpulkan energi dan membuka dimensi lain dari gedung ini. Oke, pemirsa, sekarang Kananda sedang mencoba untuk membuka seperti aku entah apa ya, cuma membuka sesuatu dalam diri Kananda agar kita itu bisa tahu gitu benar adanya di tempat ini ada kampung gaib atau tidak. Karena memang dari tadi tuh beberapa sosok banyak yang menyebutkan bahwa mereka itu asalnya dari kampung gaib yang ada di bangunan ini gitu. Dan sampai sekarang Kananda masih belum melihat atau menemukan yang dikatakan kampung gaib tersebut. Aduh. Tapi entah kenapa ya pemirsa, aku bener-bener sekarang tuh ngerasain lemes banget sama enak, ngerasa mual. Kananda. Aduh. Aktifin lampunya. Tim, tolong nyalakan lampu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Kananda? Di depan kita itu banyak sekali makhluk goib yang kehidupannya sama kayak kita, Fasya. Jadi ini banyak sekali kayak penduduk banyak depan kita. Bahkan samping kita ini banyak sekali aktivitas yang biasa manusia lakukan. Nah, contohnya kayak ini, Fasya, di sebelah sini. Di sini ada aktivitas yang sedang jual beli, Fasya. Jadi, padahal ini tempat tinggal, tapi depannya itu dia kayak kalau di manusia itu kayak jual sesuatu kayak sembako kayak gitu. Berarti memang benar ada kampung gaib di gedung ini Kananda. Kalau yang saya lihat sebetulnya bukan kampung gaib ya, tapi emang banyak sekali aktivitas makhluk gaib yang ada di sini yang mencontoh kayak kehidupannya manusia, Pas ya. Kalau kampung gaib itu identik dengan yang bisa kita bilang sesuatu kampung yang membuat tempat ini menakutkan kayak gitu. Betul. Tapi kalau yang saya tangkap di sini bukan soal hal itu, Pas ya. Melainkan emang kita hidup berdampingan dengan alam gaib. Nah, alam gaib yang saya ketemukan di sini adalah mempunyai suatu kehidupan yang sama persis dengan manusia. Dia mempunyai pasangan dengan ayah, ibu, dan anak kayak gitu, Pas. Dan banyak sekali. Oke, berarti karena banyaknya sosok dan banyaknya aktivitas makhluk gaib di tempat ini, makanya mungkin masyarakat sekitar itu menyebut ini sebagai kampung gaib ya Kananda? Mungkin iya kalau pandangan saya, tapi bukan kampung Padahal gaib. bukan kampung gaib. Melainkan emang kita hidup berdampingan dengan alam gaib kayak gitu sih. Oke, tapi Kananda, apakah dengan adanya dengan adanya aktivitas dari makhluk seperti itu di tempat ini sendiri, apakah itu membuat banyaknya gangguan yang berasal dari tempat ini Kananda? Kalau yang saya tangkap dengan residu energinya soal kehidupannya alam yang lain, itu tidak ada hubungannya soal gangguan di bangunan ini, Mas ya. Tapi saya menangkap soal hal yang membuat tempat ini kayak terkesan menakutkan itu atas mitos yang dibuat Beredar di masyarakat iya, sekitar ya. betul banget, Mas ya. Oke, aku ngerti sekarang Kak Den, berarti memang
Betul dan benar adanya di bangunan ini sendiri tuh ditempati oleh banyak sekali makhluk. Ya. Tapi gangguan utamanya itu bukan dikarenakan adanya, bisa aku bilang, kampung gaib di sini Ya, ya. bukan. Walaupun itu bukan kampung gaib ya. Ya. Penelusuran kami membuahkan hasil yang dimana tepat di gedung ini ada suatu perkampungan yang dihuni makhluk tak kasat mata. Ya Allah. Ya Allah. Itu apa? Allah benar. Aku takut. Betul dan benar adanya di bangunan ini sendiri tuh ditempati oleh banyak sekali makhluk. Ya. Tapi gangguan utamanya itu bukan dikarenakan adanya, bisa aku bilang, kampung gaib di sini Ya, ya. bukan. Walaupun itu bukan kampung gaib ya. Ya. Bukan dikarenakan itu ya kan Bukan, Anda? bukan. Tapi emang kalau dibilang bangunan kosong itu adanya makhluk gaib pasti ada. Pasti ada. Betul. Tapi segi untuk menakutkan atau tidaknya itu kalau pendapat saya di bangunan ini sih tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Tapi emang ada sebagian sosok yang suka mengganggu aja sih Fasya, lebih kayak gitu. Dan mungkin itulah tujuan dari sosok-sosok yang mengganggu di tempat ini ya kan Anda, Ya. untuk membuat tempat ini itu terkesan menyeramkan. Betul banget, betul banget. Terkesan horor sampai-sampai itu masyarakat sekitar mempercayai Ya. bahwasanya tempat ini tuh memang angker gitu kan. Betul banget Fasya. Kayak gitu sih. Oke, kalau gitu kan Anda mungkin selanjutnya Fasya tunggu dulu. Tapi saya melihat kamu itu kayak mendapat gesekan mulai di awal itu sampai saat ini, kayak ada sesuatu yang menempel di badan kamu. Mungkin saya bantu coba untuk benahin dulu. aduh iya bener ya, itu emang kan Anda dari tadi pun aku sempat nge-note ke penonton, ke pemirsa, kalau aku tuh tiba-tiba kayak ngerasa lemes sama mual gitu kan Ya. Anda. Saya coba untuk Gangguan-gangguan yang kami terima dari awal penelusuran membuat kondisi Fasya menjadi lemas yang dikarenakan telah terjadi gesekan energi yang di tempat ini. Lemes banget. ya. Jadi gini. Saya langsung ingat dengan hewan yang kita temui, Fasya. Hewan ular itu kan Anda. Ya, sama sosok hewan yang membusuk itu. Jadi itu ternyata dia akan makhluk gaib yang di awal itu kita temui, sosok wanita dengan wujudnya setengah hewan itu akan mencelakai kamu. Membuat kamu akan bisa kita katakan sampai mati. Kayak gitu Fasya. Tapi alhamdulillah insya Allah kamu aman-aman aja. Jadi emang sosok wanita yang wujudnya manusia dan badan hewan itu sempat bisa saya katakan adalah penyebab suatu manusia hilang nyawa. Contohnya dengan kecelakaan, bahkan dia akan mencelakai kamu sih Fasya. Tapi balik lagi, semua yang meninggal itu kan emang udah atas izinnya Allah, tidak ada hubungannya sama makhluk gaib sebetulnya, kayak gitu sih Fasya. Kayak gitu. Nanti insya Allah kamu sudah aman, nanti kita akan coba ke tempat yang lebih aman. Aku minta tolong dibantu ya kan Anda. Iya, siap. Berbagai mitos dan rumor yang beredar tentang keangkeran gedung ini terjawab sudah. Fenomena tentang gangguan astral memang benar adanya, namun kembali lagi kepada manusia itu sendiri yang melebih-lebihkan bahwa tempat ini seolah-olah sangat sakral. Tuntas sudah penelusuran malam ini dengan memilih area basement sebagai lokasi uji berani malam ini. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Vivi untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Pintu tangannya Kak Vivi. Pegang. Ini apa? Di sini ada lonceng. Jika Kak Vivi merasa tidak bisa melanjutkan uji berani lagi, bisa dibunyikan loncengnya ya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Vivi, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Baik. Tim, matikan lampunya. Oke kan Anda, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya.
ada orang. Kalau dari pribadi sahabat Tujuh Berani kita tuh tipe orang yang penakut atau lebih cenderung rasa penasarannya kan Anda? Takut sih pasti ya. Penakut ya. Itu ada apa? Kenapa bau melati ya? Gak enak banget. Ya Allah. Allah Akbar, apa itu? Bunyi apa itu? Dan sepertinya sudah ada langsung gangguan ya karena Ya. seperti ada suara-suara yang didengar oleh sahabat Tujuh Berani kita. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh takut. Apa itu? Siapa? Pemirsa barusan ada gangguan kayak suara ya kan Anda Ya. kita Nggak dengarnya. boleh. Jangan ganggu dong, gue nggak ganggu. Ya Allah, ya Allah. Suara apaan? Itu. Kok gelap banget sih? Nggak ada lampu apa? Dan kamu nggak boleh mati ya. Ya. Itu apaan? Dan kayaknya sahabat Tujuh Berani kita melihat sesuatu ya Iya. kan Ada Anda. bayangan? Ya Allah, ya Allah jaga hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh takut. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa itu? Itu apa? Ada orang. Ini bunyi apa ini? Siapa yang... Ya Allah. Astagfirullah, itu apa ya Allah? Itu bunyi apa ya Allah? Nah Ya itu Allah, sosok, apa ya Allah? Ya Allah, ya Rahmanirrahim, itu apa? mana sosok yang wanita dengan apa Ya Allah. wajah manusia. Aman nih. Dulu tenangin dulu. Berdiri, canggih. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Vivi karena udah mau ikut Tujuh Berani pada malam hari ini. Tapi tadi ada gangguan apa aja yang Kak Vivi rasain selama uji berani? Nggak tahu tadi ada yang lempar-lempar gitu. Terus ada yang nggak tahu berdiri di situ apa. Terus dari jendela juga ada. Ya. Oke, sekali lagi mungkin aku dan tim ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Vivi karena udah mau ikut Tujuh Berani. So, mungkin kita tenangin sambil jalan Ya, ke depan ya. ya Kananda. Yuk. Kak Vivi. Ayo Kak. Oke, Kananda, aku rasa sudah cukup penelusuran kita untuk malam hari ini karena aku juga sudah mendapatkan jawabannya yang dimana memang benar adanya bahwa tempat ini itu dihuni oleh banyak sekali sosok ya Kananda. Bahkan beberapa mitos dari warga sekitar pun bisa kita bilang kita patahkan ya Kananda, seperti kecelakaan yang kerap terjadi di depan bangunan ini tuh ternyata bukan sepenuhnya disebabkan oleh sosok. Betul. Lalu soal kampung gaib yang ada di bangunan ini pun itu sebenarnya tidak ya Kananda. Tapi memang benar adanya gangguan di bangunan ini yang disebabkan oleh sosok-sosok di tempat ini. Dan memang benar bahwa tempat ini bisa aku bilang sebagai sarang dari sosok wanita berbaju putih itu. Ya. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di JTV.